macan. Macan naon? Macan bin Maung. Mau siapa? Nanya mulu, kameramen, bawel. Capek, oi. Lihat aja nih, langsung nih profilnya ini. Ya, itu dia semua. Lo udah lihat profilnya. Bintang tamu kita kali ini siapa, ya kan? Tadi mungkin lo bingung. Kenapa bingung? Di opening kenapa tadi kok kesurupan? Macan bin Maung, ya kan? Sekarang orangnya udah ada di sebelah gua, ya kan? Long time banget gua ketemu dia. Ini dia, Boy Hamzah. Halo semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aum. Luar biasa, Boy. Hah? Tampak berbeda. Berapa tahun kita nggak ketemu, Boy? Sama ya, kayaknya kita nggak tambah tua bro. Hah? Enggak ya? Enggak. Cuman Tapi- otak tambah mateng. Ya, pemikiran boleh berbeda pasti. Lebih mengintrospeksi diri, ya kan? Lebih berbuat lagi yang lebih baik lagi ke depannya. Gue nih kalau ngomong begini nih biasanya setahun sekali bener. Udah mendekati lebaran. Mendekati lebaran, bener. Ngomong gitu. Ternyata virusnya sama ya. Kurang lebih 11-12 kan. Boy, ini teman santai dulu kan panggilannya teman santai. Teman santai. Teman santai di luar sana mau tahu ya kan. Karena banyak beberapa yang DM gue minta ya, bintang tamunya coba Boy dong. Waduh. Dan kemarin yang itu juga requestnya begitu. Waduh. Nah, ini mereka mau tahu, coba diceritain perjalanan karir lo awal di dunia entertainment. Jadi awal mulanya tuh, gue cita-cita gue jadi tentara. Dulunya? Iya. Dari kecil? Dari kecil. Untuk membela negara, ya kan, dari ancaman baik dalam maupun di luar negeri. Terus juga, gue mungkin terlalu banyak nonton film. Hitman tuh si Jet Li dulu. Jadi kalau penjahat nggak bisa ditangkap, maka dia yang akan jadi malaikat mautnya gitu. Bukan menghalalkan dilakukan untuk menangkap penjahat tersebut. Ya kalau dia nggak bisa ditangkap, dia kebal hukum, dia ya terlalu banyak permainan hukum segala macam ya. Setiap orang tuh pasti harus diadili. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Dan itu lo yang Ya ternyata nggak boleh kan jadi seperti itu. Jadi hakim, main hakim sendiri, jadi hakim di dunia nggak boleh gitu. Itu buat anak muda yang terlalu banyak nonton film. filmnya, tapi tadi film ini itu ya Jet Li apa Jet gitu? Li, Bukan judulnya. superhero ya? Bukan. Yang kayak Spider-Man atau apa kayak Superman gitu enggak ya? Oh kalau zaman dulu tuh Satria Baja Hitam. Wah, sama. Ketahuan umur ya kan? Teman santai ketahuan umurnya. Pembela kebenaran, pembasmi kejahatan. Betul. Kotaro Minami dong. Kotaro Minami. Sayangnya mukanya nggak mirip gue, mirip Leon Dozan tuh. Iya, Om Willy Dozan. Nah terus abis itu, kebetulan waktu lulus SMA umur gue belum cukup buat masuk akademi militer. Jadi gue kuliah hukum dulu, karena orang tua dua-duanya dihukum. Tapi kuliahnya di Pekanbaru sana. Terus bokap gue bilang gini, kalau kamu jadi tentara kamu nggak ada duitnya. Ini mohon maaf ya, tapi emang kenyataannya begitu. Kita harus mudah-mudahan TNI lebih diperhatikan lagi lah gitu. Melihat sisi realistisnya. Ya tugas mereka juga lebih berat, ya kan. Ya itulah pokoknya. Bokap bilang jadi polisi aja. Ternyata waktu tes polisi saya daftar 2 karena waktu itu 2007 nggak ada lagi yang namanya lulusan SMA. Oh, gitu. Harus S1. Harus S1. Jadi gua ada dia mau daftar akpol, udah latihan kuat, udah latihan hitungan koran segala macem, psikotes segala macem dalam bimbingan suatu klub, OCK klub dulu. Gua daftar Bintara. Terus habis itu ternyata di akhir-akhir dibuka buat Akademi Polisi Akpol. Nah, gue daftar juga administrasi lolos karena kebetulan di sekolah ya nggak bodo-bodo amat lah, pinter-pinter dikit gitu kan. Megang kelas lah paling nggak ya? Megang sekolah bro. Oh, lebih gede lagi. Oh, megang sekolah. Maksudnya dalam sisi premanismenya. Ya itu sebenarnya gue ngomongnya halus, cuma lu pertegas emang begitu. Jadi kan ntar editor nggak usah sibuk bikin titling lagi, udah tahu ya kan. Terus ini kebanyakan nonton Crow Zero nih orang nih. Tahu ya? Tahu Crow Zero ya. Terus habis itu ternyata gue nggak lulus di kesehatan pertama. Gue nggak salah apa-apa, yang misalnya ada giginya kurang bagus, atau matanya nggak sehat, atau bahkan ada yang kena, mohon maaf, kena penyakit kelamin gitu. Waktu karena kita ditelanjangin semua kan, mau dilihat semuanya gitu. Nah mereka yang mendapat kesalahan pada saat itu dikasih surat, suruh merujuk ke dokter polisi si fulan. Tapi gue nggak. Nah ternyata begitu lihat nomor gue nggak keluar. Nomor lo nggak keluar. Mungkin digeser kali. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Udah zamannya gitu. Segala kemungkinan bisa terjadi, Pak.
Karena pada saat itu tidak ada lagi jatah prestasi daerah. Biasanya kayak Riau itu mungkin dapat 7 kalau nggak salah. Jadi se-Indonesia itu 50 orang. 50 orang untuk akpol. Jatahnya. Untuk akpol lulusan SMA. Wah, ini anak siapa sob gitu kan. Kalau gua kan anak umat, ya kan. Yang anak raja-raja mungkin yang lolos gitu kan. Nah, udah gitu Bintara aman, tapi nggak gua lanjutin gitu. Karena ya buat gua ya sekalian lah jadi perwira gitu kan. Kalau kata bokap gua nggak apa-apa, terusin aja Bintara. Ntar kan lu misalnya lu kan punya tampang nih. Sekarang kan banyak istilah polisi ganteng, TNI ganteng. Banyak. Pasti diangkat jadi asprinya Panglima lah, asprinya Kapolda gitu kan. Nanti karir lu juga bagus kok di situ, tapi enggak deh gitu. Nah, suatu hari ada orang nih datengin gua namanya Irwen. Mas Irwen, Bang Irwen di Pekanbaru mesti nonton. Pasti nanti nonton. Ya. Ini sejarahnya nih, Bang Irwen yang pertama kali bawa saya ke dunia entertain. Oh begitu. Terus? Nah, saya lagi di mall waktu itu. Didatengin lah sama dia, punya waktu sebentar, diajak ngobrol sama dia, minta waktunya sebentar aja. Kenapa selalu ntar gue potong? Kenapa orang kalau misalnya kita bisa minta waktu sebentar, kenapa nggak minta waktunya lama aja, Woy? Lama aja gak sih? Ini sebentar dah. Enggak, soalnya kalau kita nggak tertarik kan kita udah bisa langsung. Jadi sebentar dulu, sebentar jadi lama. dulu. Ya, terus lanjut. Kalau kita tertarik jadi lama. Tapi maksudnya apa sebenarnya? Hah? Mau diarahin kemana sih? Iya, kita kan jangan terusin aja, terusin. Kita suka yang lama-lama soalnya. Oh iya emang. Kalau sebentar-sebentar rugi gitu. Beda. Beda ya? Itu beda dalam hal yang itu memang. Lu tahu sih. Teman santai jadi. Terus ini tadi tuh. Oke, terus datang nih orang nih. Datang. Akhirnya ngobrol-ngobrol, dia juga pernah mendalami sebagai seorang aktor di Jakarta. Dia menawarkan saya untuk, kamu nih punya kesempatan buat jadi seorang aktor, bintang sinetron, kata dia gitu kan. Kamu punya tampang, bla bla segala macam. Tapi bukan itu yang bagi saya yang bikin saya punya semangat pada saat itu. Karena saya mencintai film. Saya dari kecil tuh disuapin bapak saya tuh film banyak. Dan untuk anak umur 6 tahun kelas 1 SD, 5 tahun saya kelas 1 SD, saya udah nonton film India waktu itu yang sampai jam 1 malam. Film India? Berat, 3 jam tuh. 3 jam. Semua film saya tonton. Ya kan, Korea baru belakangan lah gitu kan. Oke, Mas ini kan dari Korea gitu. Ini karena lu nih. Ini udah episode mau ke 20 nih. Belum pernah gue pakai topi ini karena lu udah jadi pakai topi gue begini. Terus lanjut. Terus abis itu akhirnya dia buka sanggar. Kita anak-anak di Pekanbaru latihan di dalam sanggarnya dia. Suatu waktu diadakan tour casting ke Jakarta. Waktu itu ke MD. Oh, MD Entertainment. MD Entertainment. 16 orang berangkat. Yang kepilih cuma saya. Alhamdulillah. Dari 16 orang itu. Dari 16. 15 gugur. 15 gugur, dan ini sangat memilukan juga bagi beberapa teman yang dia merasa dia udah keluar duit dan dia pengen bikin bangga orang tuanya. Ada yang sampai nggak berani pulang ke rumah. Itu sampai segitunya. Dia nginep di hotel terus dan dia berasa jadi artis. Oh, iya. Sampai segitu. Salah step awal sih sebenarnya. Salah step awal, Ambisinya tinggi ya, besar gitu ya. Nah, terus abis itu ternyata ketemulah sama Mas David Mandang. Kenal dong, ya kan? Itu siapa yang nggak kenal David Mandang itu? Orang lama itu. Orang lama itu. Terus ketemu sama bosnya Mas Adi. Terus ikut mereka. Saya ada satu film sama mereka. Terus habis itu waktu di situ saya sempat ketemu Pak Sentot Sahid di Frame Rate. Sentot Sahid. Dia zamannya Frame Rate waktu itu ya. Dikasih kesempatan untuk melatih acting di sana, artinya dikasih kepercayaan lah buat main. Betul. Nah, cuman waktu itu saya masih bandel. Iya. Kayak lu sekarang nih. Gue kayak bandel terus dah. Dari zaman dulu rasanya bandelnya bareng terus. Woman love bad boys. Iya, woman love bad boys artinya. Iya. Ada bad boys. Iya. Woman love bad boys. Woman love bad boys ya. Nah, bukan hanya woman love man with uniform kan, tapi woman love bad boys. Woman love bad boys. Ya. Kalau nggak mungkin, kalau woman nggak love bad boys, nggak mungkin film Bad Boys yang ketiga. Nah, apa yang terakhir? Hah? Bad Boys for Life. Oh, kan? Bad Boys for Life. Jadi seumur hidup kita bad boys kan. Bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they came? Oh iya. Terus Ini nggak kena copyright ntar ya? Nggak. Oh nggak ya, aman. nggak, tenang aja, kita gue bilang sama pencipta lagunya. Jangan copyright. Udah gitu ke Cinemat,
Cinemat Picture, terus main ke sebelahnya ke Lunar, habis dari Lunar ke Screenplay. Sesepuh semua nih nama PH-nya nih. Nah, terus Semua. habis itu balik lagi, sempat di Trans juga, habis itu balik ke Cinemark, 7 Manusia Harimau. 7 Manusia Harimau. 7 Manusia Harimau cukup panjang. Booming banget. Dan itu Alhamdulillah. gue sempat denger ya, nggak tahu bener apa enggak, koreksi kalau gue salah. Temen santai juga kalau misalnya yang tahu komen di bawah. 7 Manusia Harimau itu sempat fansnya lebih banyak di daerah Ranah Minang, bener nggak? Benar. Karena mereka merasa Iko film awak. Nah, ini yang nanti banyak nih, yang dari sono, dari Minang, Dari pasti Sumatera Barat ya. itu fansnya manusia. Apa kabar ada? Udah lama sebenarnya menantikan lu ada di Curhat Santa. Curhat Santa. Karena fans lu tuh banyak yang lama. Coba yang lama-lama nih siapa aja fans. Alhamdulillah. Sampai Yang lama-lama masih di calling juga ya? Alhamdulillah. Di calling ya sama. Di calling, iya. Gua belum di calling lagi tapi. Nggak apa-apa. Yang penting kan produser di sini. Amin. 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 Tuh dengerin ya. Dapat pujian. Ukuran baju berapa? Sepatu 44. 44. Ya. Coba bilang 43, saya ada 43, 44 sih nggak ada. Oh enggak ada. Joker gitu. Dia sampai sekarang ya, tapi masih di entertainment sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Terus di 7 Manusia Harimau itu saya sempat berhenti. Iya. 3 tahun lebih. 2016 pertengahan sampai 2019 hampir akhir. Sampai 3 tahun berhenti. Banyak yang terjadi di sana ya, star syndrome, terus arogan, sombongan. Kita udah lama tayang dan rating 1 terus, duit banyak gitu. Faktor ribut mulu di lokasi kan fighting mulu, panasan. Bawaannya panasan, ribut sama slack sama pemain, sama sutradara, sama ya macam-macam lah di sana gitu kan. Karena udah tensinya udah tinggi banget. Nah, suatu hari saya didatangin sama paman, disilaturahmiin gara-gara saya sering kirim doa buat datuk-datuk saya tuh. Datengin sama paman, saya diajak dalam satu usaha memperbaiki diri. Nah, habis itu saya sempat gak mau syuting. Nah, itu mungkin bagian daripada memperbaiki diri. Karena dalam memperbaiki diri itu seumur hidup sampai mati ada 6 perkara yang saya tahu. Yang pertama iman kita buruk menjadi bagus. Yang kedua amal kita buruk menjadi bagus. Yang ketiga itu muamalah kita mungkin masih kurang bagus, gimana jadi bagus gitu kan. Kayak sekarang kan jadi raja di kerajaannya sendiri kan. Oh begitu. Bagus Amin. dong muamalahnya. Akhir adib. Terus yang keempat muasyarah, hubungan kepada sesama. Sesama itu paling penting. Iya. Jadi kita terlalu bergaul, terlalu lepas, nggak bagus juga. Nah, kebanyakan kita ini kalau ketemu teman, anjing gitu kan. Nggak boleh. Gitu kan. Nggak boleh gitu kan. Tapi terlalu jos dalam agama, kita bicara agama terus teman kita udah kabur. Kabur. Realitanya seperti itu. Realitanya seperti itu. Jadi harus bijaksana, harus ya asik tapi yang asik di dua sisi. Buat Tuhan kita asik, buat sesama mereka juga asik gitu kan. Terus yang kelima akhlak. Nah, akhlak ini apa ya istilahnya ya? Ini agak sulit mendefinisikan akhlak ini. Nah, ini memang bawaan dari dalam. Kalau hubungan kita sama Yang Maha Kuasa bagus, maka dengan ikut Nabi tentunya ya akhlak ini ya. Maka perbuatan-perbuatan kita yang keluar dari dalam diri kita insya Allah juga akan bagus gitu. Yang keenam itu keikhlasan. Tingkat keikhlasan kita dalam setiap amal ini harus paling berat. Harus diperbaiki terus seumur hidup. Jadi kalau ada yang bilang hijrah, saya nggak setuju. Karena buat saya hijrah nggak seperti itu. Iya sih, kadang-kadang juga ya, beberapa teman-teman juga teman-teman artis juga yang bilang beberapa ada teman kecil gue juga yang hijrah tapi kok sekarang kalau gue nggak dibales, semuanya gue juga kadang-kadang ngilu sih miris masih di hati gitu, kenapa ya gitu. Ya boleh sih, nggak salah, lu mau hijrah ke arah yang lebih baik. Cuman maksudnya gini, ini sahabat lu, sahabat lama lu, dan juga mereka juga kan bisa lu pilih. Nggak semuanya rusak, nggak semuanya hancur. Dia nyapa aja tadi. Bagus. Ya gue nggak tahu deh itu teritori mereka lah. Ya teritorinya. Memang kadang-kadang kita dalam memahami suatu dalil, setiap orang kan beda-beda. Cara mencernanya pun juga beda.
cara mencernanya beda-beda, tergantung kapasitas dan apa yang pemahaman yang Allah berikan. Karena kepahaman tentang itu semua datangnya dari sana. Itu teman santai tadi dijawab. Jadi semua jamaah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asik. Kayaknya udah pantas nih kayaknya. Jadi jadi ustadz sekalian ya acara dai gitu. Iya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijawab oleh seorang Boy Hamzah. Jadi antara hubungan hablum minallah dan hablum minannas itu harus berseimbang. Jadi harus bagus. Kayak gitu. Dan jangan berbuat dosa terhadap manusia karena susah minta maafnya. Benar. Allah Maha Pengampun. Nah, tapi manusia belum tentu. Kalau manusia maaf datang nggak ada umur, Nah, gimana ntar? Minta maafnya, masa mau datengin ke Watu Nisan nih? Percuma orangnya udah nggak ada. Jadi selama masih ada silaturahmi dijaga. Iya kan? benar. Kalau punya dosa atau apa, ya minta maaf. Jangan pernah malu atau gengsi minta maaf. Masya Allah. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Jadi sekian dulu tausiah dari bukan Fadli Jackson berarti namanya, pakai nama asli aja ya. Dari Fadli Fuad Al-Habsyi. Ya jangan. Bahaya, jangan. Saya Fadli Jackson namun ada di sini, jangan keluar itu. Lanjut yang tadi nih. Lu sekarang usia berapa, Bro? Batuk gua ditanya usia. Malu ah. Perempuan kali malu dah ya usia. 31. Lu kan udah berkeluarga nih. Anak berapa sih? Anak 4. Anak 4, alhamdulillah. Subhanallah, 4 anaknya. Nah, aku mau nanya nih. Lu berapa anak? Belum merit gue. Dibanding setiap bintang tamu gue bingung curhat santai pasti dibemperin ke gue lagi tuh. Doain deh, gue lagi nyari-nyari nih, gue lagi nyari-nyari. Amin yang Arab cantik seksi amin. Amin. Baik, amin. Ya Allah, Yang amin. soleh, amin. Biasanya kalau dia doa kabul nih 2 hari, 2 Amin. malam ya kabul kalau dia doa. Amin. 2 hari 2 malam. Ya? Iya, puasa dulu. Maksud dia, makanya. Ini kan udah berkeluarga, anak 4 alhamdulillah ya kan. Rahasianya apa nih? Lu masih kelihatan nggak berubah ya kan? Muka glowing begini, bersinar kayak lampu yang terang begitu kan? Nggak berubah. Apa ya rahasianya? Perawatan apa bagaimana nih? Iya. Jadi kecantikan tuh ada dari dalam sama dari luar. Ya kan? Insya Allah kalau orang rajin sholat subuh tuh kecantikan dari dalam punya. Oh. Terus benar tuh. suka melayani orang lain, berhikmat pada orang lain tuh punya kecantikan dari dalam. Jadi akan ada aura yang keluar dari dalam, cuing, tapi mungkin saya hari ini nggak cuing gitu. Yang kedua, saya melihat Tom Cruise ya, usianya udah 50-an. Oh iya. Bahkan mau jadi presiden Amerika katanya 2020, tapi masih ganteng. Masih keren. Masih keren. Keanu Reeves juga masih ganteng, masih keren gitu. Dan saya melihat senior saya dulu perawatan gitu kan. Saya pikir apaan sih perawatan? Kan gue laki gitu. Nah ternyata di usia 25 ke atas, walaupun kita dikasih sama Allah rupa yang bagus, juga kulit yang nggak terlalu banyak perintilan harus begini begitu. Nggak terlalu hancur pas Nggak terlalu hancur. Terlalu hancur ya, nggak apa-apa ya udah lagi lanjut. Tapi lu nggak hancur kok Sob? Enggak. Lu bilang hancur kok nggak apa-apa. Lu makin hancur makin ada nilainya. Oh gitu ya? Makin lucu Makin ya? lucu terus. Nah udah gitu ya gue pikir harus yang namanya merawat tuh harus. Pertama ini buat kerjaan gue. Yang kedua gue sering ketemu orang-orang calon investor gitu kan. Nah ketika kita look kita lebih menarik gitu, orang ketemu kita lebih seneng, lebih nyaman gitu kan. Nah, diri aja kita rawat, apalagi perusahaan gitu. Nah kalau gue sih untuk perawatan estetika kecantikan itu gue di Lani Skin Revolution. Lani Skin Revolution. Lani Skin Revolution. Oke, terus ngapain aja lu di situ? Banyak. Karena gini, gue sebagai cowok nih, orang awam memposisikan diri gue. Pengen tahu gitu. Iya, gue kan taunya nih, kalau perawatan gue paling apa sih? Cuman krim malam pakai kalau mau tidur ya kan. Gue nggak nyebutin mereknya dah, gitu. Terus tempel komedo, tempel berapa menit cabut, aduh, ada ya kan begitu doang tuh deh, sama suntik vitamin saya paling ketahuan. Banyak sih. Apa lagi? Gue di situ laser rejuve gitu. Jadi, Laser? rejuve. Jadi untuk supaya kulit mati gue dibuang, terus keangkat, terus juga akan keluar kulit yang lebih baru, lebih fresh, juga wajah kita lebih bright lagi tentunya, lebih kencang lagi. Terus gue juga nambah suntik putih. Oh, nambah ya? Nambah suntik putih. Berapa juga. ini?
Kalau suntik putih. Berapa duit apa berapa mili? Bukan berapa duit, berapa misalnya kan sekarang nih hari ini suntik putih, kapan lagi suntik putih bisa bertahan berapa lama tuh? Ya biasanya sih seminggu atau 2 minggu gitu. Cuma ini gue baru gitu karena gue lihat gue karena sering naik motor, kulit gue udah mulai menggelap gitu kan. Nah sementara kita juga punya anak-anak baru yang syuting yang Indo yang wajahnya masih fresh gitu kan. Ya kalau acting ya oke lah gitu. Jangan ditanya lah kalau kita gitu kan. Tapi kita juga perlu dengan wajah kita yang lebih bright lagi, kulit kita lebih bright lagi gitu kan. Dan itu juga bagian dari bersyukur karena kita merawat apa yang Allah berikan kepada kita gitu. Kita bukan menunda ketuaan, juga bukan memanjangkan umur juga enggak. Cuma merawat aja, enggak merubah. Yang ketiga, saya dulu dengar senior saya tuh suka botox. Botox tuh. Apa itu botox? Botox itu disuntikin sesuatu, tapi bukan bukan apa sih istilahnya? Yang kenyal itu. Oh, ini yang kayak silikon. Bukan silikon. Jadi fungsinya dia itu untuk meremajakan. Oh gitu. Meremajakan kulit. Meremajakan sel-sel otot, juga untuk mengencangin juga gitu. Nah, kemarin wajah gue udah turun gitu kan waktu di 7 Manusia Harimau pas gue buka baju, Oci Rosdiana aja komen gitu. Ih, tete kakak turun. Tete gue udah komen. Ya gue dulu push up waktu mau jadi tentara kan. Tapi udah ke belakang-belakangan udah punya anak 2, agak males olahraga jadi tete turun. Nah, kalau tete gue aja turun gitu terus di komen gimana wajah gue gitu. Itulah akhirnya perawatan. Dan itu penting banget buat tidak hanya di dunia entertain tapi buat semua lah gitu. Pasti yang dulu suka dorong gue perawatan tuh bini gue. Nah, kalau bini gue bilang semenjak kamu perawatan juga beda. Muka kamu dicium lebih wangi. Oh, iya. Terus yang turun tadi bisa jadi naik. Nah, kan? apa tuh? Tadi lo bilang. Oh, gue kirain honornya naik. Turun kan dada tadi turun. Dada nggak ada hubungannya. Tadi kan lu nyebutnya tadi lebih frontal, tete lu turun tadi kata lu. Nah terus emang gue mesti operasi itu, ini kan gak dinaikin gitu maksudnya kan. Iya, wajah itu kan kemarin turun, jadi dinaikin sekarang dinaikin lagi. Gitu. Nah itu benar, teman santai benar itu tadi yang dikasih tahu sama Boy itu benar, berarti perawatan bukan cuma buat cewek, tapi buat semua, cowok, cewek, semua perawatan. Bukan buat unisex juga ya? Oh iya, benar, benar. Jadi ya kita harus memperhatikan diri gitu. Nanti juga mungkin kalian akan lihat setelah episode kali ini, di episode yang mendatang kalian lihat muka saya berubah. Asik. Luar biasa. Apakah saya akan menjadi seperti Winnie the Pooh? Bentar lagi Winnie the Pooh nih. Tapi ini bro, biasanya nih kalau orang sering ngerawat diri, nanti lama-lama ada yang ngerawat. Nah, sebenarnya kalimat itu yang gue tunggu. Itu kalimatnya yang gue tunggu. Doain teman santai ya, jadi target saya adalah akhir tahun ini atau lewat sedikit paling tahun depan, awal tahun. Jangan lama-lama, expired. Menyambung tadi pembicaraan masalah 7 manusia harimau, ya kan? Lu ada gak masih ingat satu momen memorable yang susah lo lupa dari 7 manusia harimau pada saat syuting? Jadi ada satu adegan, sebenarnya skenarionya itu gue cuman segini doang, mungkin pendek lah, cuman 3 baris ngomongnya. Cuman pada saat itu gue improvisasi, dialog gue jadi segini. Dan itu boleh diperbolehkan sama saudara? Diperbolehkan, karena itu hidup banget ketika gue menyemangati warga Kumayan untuk berperang. Contoh dikit. Nah itu dia. Nggak harus sama, maksudnya yang sekarang. Gue malu. Yang sekarang, ya Pak, dengan ala sekarang ini ibaratnya. Kira-kira. Susah bro, itu bedanya gue sama, gue akuin pelawak, host itu jago. Jadi mereka improvisasi di tempat tuh jago mereka. Nah kalau gue harus ada skrip seorang aktor. Nah dari skrip itu nanti baru gue dapat sesuatu nih, gue bisa kembangin seperti apa. Itu bedanya. Jadi gue sempet kesel sama kecewa sama beberapa sutradara yang bikin film tuh nggak pakai skrip. Oh, ada beberapa emang sih. Ada beberapa. Dilepas belum dari improvisasi. Dilepas. Tahu dong, ntar lu begini, lu kesini sini gitu. Ya. Bagi gua kalau buat komedi mungkin bisa, kalau buat drama nggak bisa.
karena ya bagian nyemangatin pasukan kayak Leonidas nyemangatin pasukannya Sparta itu kan. Nah itu lu perlu skenario. Abis itu lu mau kembangin apa baru bisa. Itu teman santai. Tadi adegan yang paling susah dilupakan sama seorang Boy Hamzah itu adalah dialog dikit, dia bisa jadi improve di panjang. Dan itu adegannya adalah menyemangati suku Kumayan, orang-orang Kumayan, warga iya. Kumayan Warganya, untuk iya. berperang melawan para siluman. Luar biasa. Nah, kalau lu sendiri nih, di dalam hidup lu punya fobia gak? Kalau gua sesuatu yang nggak bisa gua lihat, gua nggak takut sama jin sama setan, ya kan? Karena biasa kadang-kadang berteman sama mereka juga gitu. Oke. Alhamdulillah. Gua hiu, Paling ini maksudnya fobia sama hiu. ya atau hewan-hewan yang di dalam air yang gua nggak bisa lihat. Mereka bisa datang kapan aja. Itulah jeleknya film-film kan suka bikin seperti Lake Placid, terus Scroll, Deep Blue Sea, Iya, kayak gitu-gitu ya. Shark Attack gitu. Berarti lebih ke hewan dalam laut ya. Jadi kan bisa kedalaman laut ya. Dalam laut. Underwater gitu. Underwater. Oh, itu fobia lo. Nah, ini sekarang 2 pertanyaan terakhir gue deh buat lo yang berkaitan. Untuk saat ini, siapa orang menurut lo yang paling lo sayang? Yang pertama paling gue sayang itu anak gue nomor 3. Nomor sih. Gue alasannya ketika dia mau lahir, gue kayak lagi tidur, cuman kayak ada yang bacain Al-Quran aja di kuping. Oh begitu. Dan sampai sekarang anak gue yang itu umurnya udah 2 tahun setengah lebih, cuman ngomongnya susah. Dia nggak jelas ngomong apa, cuma dia bisa kadang-kadang manggil bah, mah gitu atau mbak gitu. Atau dia mau apa, cuman sekali-sekali aja gitu. Dia kalau ngelihat wajah dia aja damai gue banget rasanya. Adem gitu. Ya. Adem banget anak ini. Gitu kalau gue marah itu dia ketawain dari gue gitu. Lu lagi dari luar, capek, balik ke rumah ngeliat dia jadi fresh lagi. Fresh lagi. Terus satu yang kedua ibu gue, karena ibu gue cuma satu ya. Cuman satu dan ya udah tua. Ya buat gue sekarang gue harus bahagiain dia dulu gitu. Gitu ya. Itu alasannya. Nah, lu tadi barusan udah sebutin masalah siapa orang yang paling lu sayang beserta alasannya. Nah, sekarang nih andai kata, kita berandai-andai. Andai kata lu mendapat umur 100 tahun ke depan, umur panjang. Apa yang lo mau sampein kepada orang tersayang lo tadi? Kalau aja nanti ini orang yang lo tersayang tadi ini melihat tontonan ini di kemudian hari, apa yang lo sampaikan ke mereka? Itu dia. Silakan. Semoga kita kumpul lagi di kehidupan yang abadi. Itu aja sih. Itu aja keinginan gua. Kita kumpul lagi di kehidupan yang abadi, sama-sama semuanya, sama anak, sama bokap, sama mama, semuanya sama-sama di tempat yang Allah kasih yang terbaik, yang Allah ridho. Itu aja, karena gue masih pengen sama mereka gitu. Luar biasa. Lo kenapa lo? Gak kenapa lah. Berkaca-kaca. Oh enggak. Berkaca-kaca kalau di zoom lo. Matanya luar Enggak. biasa ternyata. Mantap. Ya itulah tadi teman santai ya. Tadi lo udah lihat dari awal episode ini sampai akhir, sampai seorang Boy juga ngasih tahu siapa orang yang disayang. Terus apa yang mau dia katakan kepada orang yang disayangnya tadi, ya kan? Intinya unek-uneknya udah dikeluarin. Nah, buat teman santai semua yang masih mau nanya tentang Boy, itu boleh di komen ya, bawah ini boleh. Terus juga boleh langsung ke Instagramnya Boy di follow karena tadi ada kan di profilnya, ya kan? Diserang nih abis ini gue nih. Nah, terus juga buat teman santai semua di luar sana pokoknya yang belum di subscribe channel ini jangan lupa di subscribe channelnya, di share juga ke teman-temannya. Terus juga bisa support channel kita selain dari YouTube, bisa juga di Facebook page-nya atau di Instagramnya, bisa di follow aja langsung santai bareng gue. Santai bareng gue. Nah, Boy juga mau disampaikan ada punya apa YouTube channel Bona TV. Buana TV, kita bukan TV tapi TV. TV. Gitu. Itu kedepannya akan itu channelnya. Ya, Oke. Boy dan Rina. Boy dan Rina TV. Ya, jadi Bona TV. Bona TV. Oh, panjangannya Bona itu Boy dan Rina, istri lo, Bondir. Ya itu. Pokoknya bisa di search aja, dicari, nanti bisa di subscribe juga, ya kan.
dukung semua kegiatan dari Kita. kita entertainment, ya kan? Terus ada yang mau lu sampein nggak buat fans lo terakhir? Oke semua Boyzoner, santai bareng gue, jangan kemana-mana. Thank you. Simpel amat tuh. Kayaknya pemuda 90 emang begitu sih kayaknya rata-rata kayak boyzone. Iya benar. Oke, teman santai. Sekian dulu episode kali ini bersama gue Fadli Jackson dan Boy Hamzah Notonegoro. stay tune terus di Santai Bareng gue. See you on next episode and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadli Jackson pamit. Bye.